Nah, kita ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua masih berkorelasi dengan kasus yang pertama, jadi demand function-nya sama, unit cost-nya sama, kemudian B atau capacity constraint atau supply constraint-nya sama. Nah, kita diminta untuk menghitung total opportunity cost dari yang disebabkan oleh supply constraint. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung marginal opportunity cost, yaitu berapa yang supplier willing to pay atau mau bayar untuk menambah satu additional unit of supply atau capacity, itu yang dinamakan dengan marginal opportunity cost. Berapakah marginal opportunity cost-nya? Kemudian yang ketiga, hitung impact dari constraint capacity pada optimal price, contribution, dan marginal opportunity cost dengan kapasitasnya lebih dari 3.000 atau 2.500, 2.000, dan 1.000. Pada example 1, kita sudah tahu bahwa P optimalnya adalah 8,75 dan demand yang kalian dapatkan adalah 3.000. Sehingga tanpa supply constraint, kita akan mendapatkan total kontribusi $11.250. Nah, ketika dengan constraint 2.000, P runout-nya atau runout price-nya adalah 10, demand-nya adalah 2.000, maka total kontribusinya adalah 10 minus 5 dikalikan 2.000 sama dengan 10.000. Di sini kita dapat melihat bahwa maksimal kontribusi tanpa supply constraint adalah 11.250 dan maksimal kontribusi dengan supply constraint adalah 10.000. Maka kita dapat menghitung total opportunity cost-nya, yaitu 11.250 dikurangi 10.000 sama dengan $1.250. Nah, marginal opportunity cost untuk pertanyaan kedua itu bagaimana cara menghitungnya? Kalau tadi opportunity cost itu adalah pengurangan kontribusi yang disebabkan oleh supply constraint, maka marginal opportunity cost adalah pengurangan kontribusi yang dihasilkan oleh supply constraint untuk penambahan satu additional unit atau supply atau kapasitas. Dengan cara apa kita dapat menghitungnya? Itu dengan mengganti supply-nya yang tadinya 2.000 ditambah menjadi 1 sehingga 2.001. Caranya masih sama karena kita tahu ya bahwa P optimalnya 8,75 dan pasti melebihi constraint-nya yaitu 2.000. Maka kita cara menghitung P runout-nya dengan D sama dengan 2.001. Kita akan mendapatkan P optimalnya yaitu 9,99875. Nah, dengan P optimal ini 9,99875, kita akan mendapatkan demand-nya 2001 dan M kontribusinya adalah 9,99875 dikurangi unit cost-nya 5 dikalikan 2001. Sehingga kita akan mendapatkan 10.002,5 dolar. Nah, berarti marginal opportunity cost-nya atau penambahan satu additional unit of supply-nya itu cost-nya adalah $2,5, yaitu 10.000 2,5 dikurangi 10.000, yaitu $2,5. Ya, ini yang disebut dengan marginal opportunity cost, yaitu cost yang harus kita keluarkan untuk menambahkan satu unit of supply atau satu unit of capacity. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, kita diminta untuk menghitung efeknya ketika B-nya atau supply-nya itu lebih dari 3.000, kemudian turun lagi 2.500, turun lagi 2.000 sampai 1.000. Untuk B lebih dari 3.000 artinya ini adalah optimasi unconstrained ya, karena kita tahu P optimalnya 8,75 ini akan menjual pada D sama dengan 3.000. Sehingga kalau kita punya kapasitas atau supply lebih dari 3.000, maka di sini disebut unconstrained optimasi, kondisi 1 terpenuhi. Sehingga P optimal pada kapasitas lebih dari 3.000 akan sama dengan P optimal ketika unconstrained supply.
Nah, di sini bisa kita tulis P optimal ketika supply-nya lebih dari sama dengan 3000 adalah 8,75 dan M optimalnya atau total kontribusinya adalah 11.250 yang artinya bahwa marginal cost-nya tidak ada karena di sini tidak ada supply constraint ya sebenarnya. Dan berapa percentage yang perubahannya ketika kita mengaplikasikan dibandingkan dengan kalau kita mengaplikasikan 8,75 ya berarti tidak ada perubahan sama sekali. Lalu ketika B-nya sama dengan 2.500, padahal kita tahu bahwa P optimal 8,75 itu akan menghasilkan demand-nya 3.000, sehingga condition 2 terpenuhi. Artinya demand-nya melebihi dari supply-nya. Maka kita harus menghitung run out price-nya berapa. Dengan cara 10.000 dikurangi 800 P sama dengan 2.500. Maka run out price-nya adalah 9,375 dolar. Nah, kemudian kita tulis P optimalnya adalah 9,375 dolar dan kita menghitung M optimalnya. Kita tahu bahwa demand ketika P sama dengan 9,375 adalah 2.500. Berarti M totalnya, total kontribusinya atau M optimalnya adalah 9,375 dikurangi 5 dikalikan 2.500. Kita akan mendapatkan angka 10.937,5. Nah, untuk menghitung berapakah perubahan yang diakibatkan dari supply constraint ini, kita perlu membandingkan kalau total kontribusinya itu ketika kita do nothing gitu ya. Kalau do nothing berarti 8,75 ini dikalikan dengan 2.500. Karena kita hanya bisa menjual 2.500 instead of 3.000. Sehingga M optimalnya, M ketika kita, atau total kontribusi ketika kita do nothing padahal supply-nya terbatas adalah 8,75 dikurangi 5 dikalikan 2.500, hasilnya adalah 9.375. Nah, kita bisa menghitung berapakah perubahannya dengan cara 10.937,5 dikurangi kalau kita do nothing, yaitu 9.375 dibagi dengan 9.375. Maka kita akan mendapatkan kenaikan total kontribusi sebesar 16,67%. Dalam artian, kalau kita memberlakukan do nothing gitu ya, tetap menjual dengan 8,75, maka kita hanya mendapatkan 9.375. Kalau kita menerapkan run out price, maka kita akan mendapatkan kenaikan sebesar 16,67%. Nah, lalu kita akan menghitung marginal opportunity cost-nya dengan cara B-nya sama dengan 2.501. Maka kita akan menghitung run out price-nya dan kita akan mendapatkan sebesar 9,37375. Dan M-nya dan marginal opportunity cost itu akan sama dengan gap antara total kontribusi ketika P-nya sama dengan 9,375 dan ketika margin P-nya sama dengan 9,37375. Nah, kita akan mencari selisih total kontribusi di antara kedua harga tersebut. Kita akan mendapatkan marginal opportunity cost-nya 1,24875. Nah, kita akan menghitung dengan cara yang sama. Untuk B sama dengan 2000, kita akan menghitung run out price-nya. Yaitu 10.000 kurangi 800 P sama dengan 2000, dan kita akan mendapatkan P sama dengan 10 dolar.
Dengan $10 ini, kita akan mendapatkan maksimum total kontribusinya adalah 10.000. Nah, kalau kita do nothing, artinya tetap menjual dengan harga 8,75, maka kita akan menjual sebanyak 2.000 saja instead of 3.000. Sehingga total kontribusinya adalah 8,75 dikurangi 5 dikali 2.000 dan hasilnya adalah 7.500. Maka kita akan dapat menghitung persen change-nya atau kenaikannya dibandingkan dengan do nothing, yaitu 33,33%. Dan untuk mendapatkan marginal opportunity cost-nya, caranya sama, yaitu dengan B sama dengan 2001. Teman-teman akan mendapatkan 2,4988. Nah, untuk yang terakhir B sama dengan 1000 masih sama ya, condition 2 terpenuhi, sehingga kita akan menerapkan run out price. Kita menghitung run out price-nya berapa gitu ya, yaitu 10.000 dikurangi 800P sama dengan 1.000. Sehingga kita akan mendapatkan run out price-nya adalah $11,25. Dengan $11,25 ini, kita akan mendapatkan maksimum total kontribusinya 11,25 dikurangi 5 dikalikan 1.000, yaitu 6.250. Kalau kita do nothing, berarti 8,75 dikurangi 5 dikalikan 1000. Kita akan mendapatkan sebesar 3.750. Dibandingkan dengan 3.750 ini, dengan menerapkan $11,25, kita akan mendapatkan kenaikan total kontribusinya sebesar 6.250 dikurangi 3.750 dibagi 3.750, yaitu 6,67%. Dan untuk marginal cost-nya sama dengan yang sebelumnya, kita mengganti B-nya sama dengan 1001 dan menghitung gap total kontribusi ketika P sama dengan 11,25 dan P optimal ketika B-nya sama dengan 1001. Dan kita akan mendapatkan marginal cost-nya 4,9988. Nah, ini adalah tabel rangkuman dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan di slide sebelumnya. Di sini terlihat bahwa semakin kapasitasnya turun atau supply-nya semakin turun, supply constraint-nya semakin ketat, maka optimal price-nya itu semakin naik dan marginal opportunity cost-nya juga semakin naik. Itu yang perlu di-highlight di sini. Dan perlu saya highlight juga bahwa marginal opportunity cost-nya ketika kapasitasnya lebih dari 3.000, artinya adalah ketika optimal price-nya 8,75 kan demand-nya 3.000. Berarti kalau kapasitasnya 4.000 lah katakanlah, atau 3.000, berarti kita tetap bisa menjual dengan optimal price 8,75, sehingga marginal opportunity cost-nya adalah 0. Dan perlu saya highlight juga bahwa ketika kapasitasnya itu semakin turun, do nothing gitu ya, kontribusi ketika kita tetap memperlakukan 8,75 dibandingkan dengan optimal contribution ketika kita menggunakan run out price, itu akan terlihat sekali perubahannya gitu ya. Kita akan mendapatkan gain yang jauh lebih besar ketika kita menggunakan run out price daripada $8,75. Pada example 1 dan example 2, kita sudah menyelesaikan bagaimana cara mengoptimasi total kontribusi dengan mempertimbangkan supply constraint. Tetapi marketnya hanya satu. Nah, sekarang kita mempertimbangkan market segmentation sekaligus supply constraint. Contohnya adalah football game antara Stanford dan University of California diselenggarakan di Berkeley dengan seatnya sejumlah 60.000 seat. Dan akan ada dua segmen pasar, yaitu student dan general public. Masing-masing segmen ini memiliki demand fungsi
DG 120.000 dikurangi 3.000 PG, dan DS 20.000 dikurangi 1.250 PS, di mana PG adalah price untuk general public dan PS adalah price untuk student. Marginal opportunity cost-nya untuk general public adalah 2 PG dikurangi 40, dan untuk student 2 PS dikurangi 16. Di sini teman-teman diminta untuk menentukan price optimal ketika Stanford ini hanya menerapkan single price untuk semua, jadi tidak ada segmentasi. Kemudian hitung gross revenue-nya berapa. Yang kedua, bagaimana ketika Stanford akan memberlakukan segmentasi pasar, memberlakukan price yang berbeda antara student dan general public. Berapakah optimal price masing-masing segmennya dan berapakah gross revenue-nya? Pada masing-masing questions, kita harus memformulasikan optimasi problemnya. Kita akan menyelesaikan yang pertanyaan A dulu, di mana kita diminta untuk menentukan single price yang berlaku untuk keseluruhan marketnya. Karena kita akan melihat single price, sehingga keseluruhan market atau total kurva dari DG dan DS ini adalah 120.000 dikurangi 3.000 P ditambah 20.000 dikurangi 1.250 P. Kalau digambarkan kurvanya akan seperti ini. Jadi yang pertama itu untuk yang DG dulu. Ketika P-nya sama dengan 0, D-nya adalah 120.000, dan ketika D-nya adalah 0, P-nya akan bernilai 40. Jadi 40 ini ketika kita pasang 40 gitu ya, maka demand untuk general public-nya akan 0. Nah, untuk student itu kira-kira dia akan berada di titik ini gitu ya. Dengan 20.000 dikurangi 1.250 P, maka P-nya akan bernilai 16 untuk demand sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa artikan bahwa maksimal dari student itu bisa membayar 16. Itu pun demand-nya sama dengan 0. Nah, perlu kita tarik juga ada capacity constraint 60.000. Total demand ini kemudian kita jumlahkan sehingga demand yang baru menjadi 140.000 dikurangi 4.250 P. Karena tidak punya informasi terkait unit cost, sehingga di sini kita hanya memaksimalkan revenue-nya saja. Kemudian untuk mencari P optimalnya, maka kita bisa mencari turunan pertama dari DE dari revenue terhadap P. Sehingga kita akan mendapatkan 140.000 dibagi 8.500. Dan P yang optimal ini akan bernilai 16,47. Nah, 16,47 ini kemudian akan dimasukkan ke dalam demand gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan total demand-nya berapa. Nah, total demand-nya ternyata adalah 70.000. 70.002,5. Nah, di sini sehingga dapat diartikan bahwa kita berada pada kondisi 2, di mana demand pada saat P optimal itu adalah lebih dari constraint-nya, supply constraint-nya. Sehingga untuk mendapatkan P optimalnya, kita bisa menggunakan run out price, di mana didapatkan dengan D untuk run out price sama dengan supply-nya. Sehingga 14.000 dikurangi 4250 P sama dengan 60.000, dan P-nya kita mendapatkan 18,823. Nah, sekarang kita telisik lagi. Ternyata 18,823 ini melebihi willingness to pay yang paling tinggi dari students, yaitu 16. Sehingga percuma kita melibatkan demand fungsi pada student, karena at the end-nya studentnya nggak ada yang bisa beli.
Untuk kasus seperti ini, kita bisa exclude segmen student, karena student juga at the end-nya nggak bisa membeli gitu ya, sehingga kita akan exclude student dan kita hanya akan memaksimalkan revenue dari public, general public, yaitu DG. Sehingga kita maksimasi revenue untuk 120.000 dikurangi 3.000 PG. Kita akan mendapatkan P optimalnya, turunan pertama dari revenue terhadap P, sehingga P-nya adalah P optimalnya adalah 120.000 dibagi 6.000. Untuk itu P optimalnya adalah $20. Nah, kita perlu cek lagi apakah dengan $20 ini supply-nya bisa mencukupi. Ternyata demand untuk P sama dengan $20 itu adalah 60.000 dan supply constraint-nya juga 60.000. Nah, berarti kita ada pada kondisi pertama, yaitu demand pada saat P optimal untuk unconstrained supply kurang dari supply constraint-nya. Nah, kita bisa artikan bahwa single price yang optimal untuk kasus ini adalah $20 dengan mengexclude gitu ya, atau meniadakan segmen student, karena student at the end juga tidak bisa membayar sejumlah itu, sehingga kita mendapatkan $120.000. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang B, di mana kita diminta untuk menentukan optimal price untuk kedua segmen dengan diketahui marginal opportunity cost-nya. 2 PG min 40 untuk general public dan 2 PS min 16 untuk student. Ada dua tahap untuk menentukan best atau optimal price untuk kedua segmen dengan mempertimbangkan constraint supply. Yang tahap pertama adalah equating the two marginal revenue, yang sama sebenarnya dengan equating the two marginal opportunity cost. 2 PG min 40 sama dengan 2 PS min 16, sehingga kita mendapatkan PG sama dengan PS ditambah 12. Artinya harga untuk general public $12 lebih tinggi daripada harga untuk student. Kemudian step yang kedua, kita harus memastikan bahwa demand keseluruhan untuk student dan general public harus sama dengan kapasitasnya, atau maksudnya kurang dari kapasitasnya. Kan tadi sebelumnya sudah kita buktikan ya bahwa ternyata kita terbentur dengan capacity constraint kalau menentukan dua harga untuk dua segmen gitu, sehingga di sini kita akan tentukan bahwa demand-nya harus sama dengan kapasitasnya. 20.000 minus 1.250 PS plus 120.000 min 3.000 PG sama dengan 60.000. Sehingga kita akan mendapatkan 3 PG ditambah 1,25 PS sama dengan 80. Nah, kita punya dua persamaan, kemudian kita bisa melakukan substitusi ya. PG sama dengan PS plus 12, diganti saja dengan PG-nya diganti dengan PS plus 12. Dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan 4,25 PS sama dengan 80 minus 36. Sehingga PS-nya akan bernilai 44 dibagi 4,25, yaitu 10,3529. Dan PG dapat kita hitung yaitu $12 lebih tinggi, sehingga harganya adalah 22,3529. Setelah kita mengetahui harga optimal untuk kedua segmen, selanjutnya kita akan menghitung demand untuk masing-masing segmen. Pada segmen general public kita masukkan P sama dengan 22,3529, sehingga kita akan mendapatkan demand-nya 52,941, dan untuk demand pada
pada students kita akan masukkan P sama dengan 10,3529 pada demand fungsinya, sehingga kita akan mendapatkan demand pada students adalah 7.059 tickets. Kalau di total maka jumlahnya adalah 60.000. Dan di sini kita akan hitung masing-masing revenue-nya. Dan dikalkulasi revenue totalnya yaitu 1.256.465 dolar. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, di mana dengan single pricing 20 dolar adalah 120.000 revenue-nya, maka terlihat ada kenaikan ya sebesar 4,705%. Dan ini berarti bahwa menerapkan segmentasi pasar pada pada constraint supply tetap akan menaikkan daripada hanya menerapkan single pricing.